undangan liputan dari kami, yang dalam hal ini kami akan melakukan press conference kasus dugaan malprestasi senilai kurang lebih 8 miliar yang dilakukan oleh saudari Elizabeth Louisa Koreta, atau yang lebih akrab dikenal Koreta Lois. Beliau adalah sosialita dan atau istri mantan dari pejabat Mabes Polri. Yang awal kasusnya sampai kepada klien kami diperkenalkan oleh Vita Ramona, manajer Hamis Daud, kepada klien kami, yaitu Ibu Carmila, yang merupakan mantan artis juga, yang membintangi sinetron Tersanjung, Jenny dan Ojini. Demikian teman-teman yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Mungkin boleh teman-teman ingin menanyakan, kami persilakan. Baik, kami persilakan kepada teman. Baik, terima kasih. Pertama, perkenalkan kami dari Analytical Juris Law Firm. Jadi kami ada 3 orang sebagai kuasa. Yang pertama, Iskandar Halim Munte SMH, dan saya sendiri Jean-Pierre Purba SMH, dan rekan kami Erwijaya Gelengking SH. Jadi kronologisnya ini pada April tahun 2021, jadi Ibu Vita berkenalan dengan Ibu Maya atau klien kami dengan memberikan arahan kepada Saudara Marlon sebagai direktur PT Citra, dan Koreta Lois yang tadi disebutkan rekan, nama sebenarnya adalah Elizabeth Lois Koreta. Dan di PT ini kami lihat dia adalah sebagai komisaris juga. Dengan begitu, Ibu Vita ini memberikan arahanlah kepada Saudara Marlon dan Ibu Koreta, dan meyakinkan Ibu Maya bahwa ada proyek yang harus mereka kerjakan. Dengan begitu, seperti yang tadi diceritakan rekan kami, kurang lebih 8,1 miliar. Dengan begitu dibuatlah satu perjanjian bahwa dengan investor, termasuklah klien kami itu Ibu Maya, memberikan uang kepada Saudara Marlon yang disetujui Koreta Lois. Dengan begitu jelas di situ ada perjanjiannya secara tertulis. Ya, jadi kurang lebih Desember 2021 bahwa proyek ini adalah gagal. Ya, proyek gagal. Jadi antara klien kami ini mengatakan bahwa proyek gagal sehingga modal yang dikeluarkan klien kami ini ditarik kembali dan setuju. Dan sampai sekarang modal yang dikeluarkan oleh Ibu Maya tidak ada, sehingga di 2023 melalui kuasa hukumnya Analytical Juris Law Firm memberikan teguran atau somasi kepada 2, artinya 1 kepada PT yang direkturnya Saudara Marlon, yang kedua adalah saudari Koreta Lois. Sampai kami membuat somasi sampai 3 kali, ternyata tidak ada jawaban, artinya tidak digubris dan tidak ada etiket baik. Sehingga kami mendaftarkan kurang lebih bulan Agustus ya, Pengadilan ke Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830 kami daftarkan. Dan hari ini juga proses tersebut masih berjalan. Dan besok direncanakan jawaban dari tergugat, ya tergugat 1 dan tergugat 2, di mana tergugat 1 adalah PT yang direkturnya Saudara Marlon dan komisarisnya adalah Saudari Koreta Lois. Harapannya klien kami adalah tidak ada sebenarnya yang neko-neko
tidak ada ya neko-neko, artinya tetap ingin berdamai. Dan sampai detik ini juga klien kami berharap ada itikat baiknya, ada itikat baik untuk bertemu, untuk menyelesaikan masalah ini. Di mana pada saat masuk ke persidangan dilakukan mediasi dan beberapa kali panggilan terhadap Ibu Koreta Lois dan termasuk juga Pak Marlon sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 tidak ada, yang ada cuma dikirimkan kuasa hukum dan termasuk adalah surat kuasa penandatanganan untuk mediasi. Jadi dari sini kami jelas menganggap bahwa tidak ada itikat baik dari Koreta Lois dengan Direktur Marlon. Jadi itulah yang kronologisnya dan sampai saat ini proses itu tetap berjalan ya, dengan kami katakanlah itu sebagai one prestasi yang dilakukan oleh PT Citra yang direkturnya dengan saudara Marlon dan komisarisnya saudari Koreta Lois. Jadi kurang lebih begitu kronologisnya teman-teman semua. Oh baik. Bisnisnya itu pengadaan air yang di Mabes Polri, ya ada pembuatan air dari udara ya, gitu Ibu ya. Jadi mereka membuat bisnis rencana dengan investor Ibu Maya, yang memberikan bisnis itu adalah termasuk dari saudari Koreta Lois. Jadi dengan begitu jelas klien kami sangat dirugikan dan berharap tetap sampai detik ini kami berharap itikat baik dari tergugat 1, tergugat 2. Jadi itu kronologisnya kurang lebih ya teman-teman. Ada yang mau disampaikan Pak Wijaya? Ibu, silakan Ibu. Awalnya saya dikenalkan sama Tia Argobi membawa Vita Ramona ke saya untuk mengajak bisnis dengan Ibu Koreta. Sebelumnya itu Mbak Vita Ramona mengajak anak buahnya Bu Koreta Luis yang bernama Ibu Grace Margareta. Itu datang ke saya ada pengadaan air bersih di kepolisian. Nah, karena Ibu Koreta Luis itu suaminya pejabat di Mabes Polri ya, sekarang udah pensiun. Saya percaya aja gitu loh, saya dijanjikan dalam setahun uang saya udah bisa kembali mendapatkan untung. Sampai detik sekarang ini udah hampir jalan 4 tahun tidak ada itikat baik ke saya, dan sudah ada panggilan dari pengadilan pun mereka juga tidak merespon gitu. Cuman sekarang dari pihak Vita Ramona, manajer artis kalian pasti tahu ya. Terus Ibu Koreta Luis mungkin juga bekas namanya mantan ibu pejabat. Saya pengen dengan adanya ini ada itikat baik buat mereka. Saya maunya berdamai. Terima kasih. Aming teman curhat saya udah seperti adik saya sendiri. Aming tidak ada terlibat apa-apa. Dia hanya pendukung aja, moral buat saya. Karena ini kasus saya sudah lama sekali gitu loh. Jadi ya teman curhat saya aja. Siapa tahu Aming bikin menguatkan saya karena uang ini adalah uang tabungan saya yang lama. Ya gimana sih ya, sedih ya. Udah bertahun-tahun saya menabung tapi hilang tanpa jejak gitu loh. Maksud saya buat dapat
penghasilan saya puterin ternyata kok nggak ada malah hilang aja begitu gitu loh. Mudah-mudahan dengan begini saya pengen itikat baik mereka, mereka mau merespon ini. Terima kasih. Nominalnya berapa tadi? Nominal yang kerugiannya? 8,1 M. Itu memang permintaan dari dia atau gimana? Permintaan dari mereka. Itu dibayarkan atau bertahap? 2 tahapan. Yang satu itu saya bacain aja ya, nggak baca. Baik, mungkin untuk materinya mungkin teman-teman ya, dalam kesepakatan tersebut pihak daripada tergugat yang dalam hal ini menjadi tergugat satu adalah Ibu Marlon, tergugat satu Marlon, Direktur. Ibu Lois Koreta. Pemberian pertama tanggal 19 April tahun 2021 sebesar 510 juta ditambah dengan 200 juta. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, pada tanggal 12 Mei 2021 itu sebesar 5 miliar 635 juta Singapura dolar, 500 dolar. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 klien kami juga memberikan atau menyertakan modalnya sebesar 1 miliar 67 juta 360 rupiah dalam dolar 70 US dolar. Kemudian sampai berjalannya peminjaman tersebut atau investasi tersebut, pihak daripada Marlon dan Ibu Lois belum mengembalikan uangnya kepada klien kami. Nah, sehingga teman-teman seperti tadi yang telah disampaikan oleh teman kami, sebelum kami melakukan upaya menempuh proses hukum, kami juga sudah melakukan somasi sampai 3 kali. Namun harapan kami untuk yang tadinya mereka baik-baik, tapi dalam hal ini tidak tercapai, sehingga gugatan ini kami layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dan dalam mediasi juga pihak daripada tergugat sama sekali tidak hadir. Artinya tidak ada etiket baik, prinsipannya tidak hadir. Kami sangat berharap karena sebelumnya hubungan daripada klien kami adalah hubungan yang baik, seperti yang dalam foto ini. Iya. Iya. Yang tadinya berhubungan dengan baik, tapi hingga saat ini tidak ada pengembalian. Itu sehingga kami melalui ibu klien kami melakukan gugatan. Dan somasi yang kami lakukan, somasi pertama, somasi kedua, sampai somasi ketiga juga tidak ditanggapi, sehingga kami menempuh jalur hukum. Dan semoga kiranya melalui proses hukum ini, yang dalam hal ini masih proses dalam jawab-menjawab, kami berharap dan kami masih membuka diri untuk menerima daripada para tergugat untuk duduk bareng menyelesaikan persoalan ini. Artinya kami masih membuka diri untuk menerima etiket baik daripada pihak tergugat. Demikian teman-teman. Berarti belum ada laporan pidananya, Bang? Untuk sementara belum kami lakukan untuk pidananya. Kami masih menempuh upaya hukum jalur perdata dulu. Yang saat ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830. Nah, mungkin bisa ditambah teman saya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saya menjelaskan di foto ini juga ya, bahwa klien kami Ibu Maya sangat dekat dengan Ibu Koreta Lois. Dari yang pertama sebelah kiri itu adalah
Ibu Melani, dan yang kedua ya Miani ya, dan yang kedua adalah Ibu Vita, dan yang ketiga Ibu Maya, dan keempat adalah Ibu Coretta Lois, dan di sampingnya adalah Grace yang merupakan saksi di dalam pembuatan perjanjian. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah yang baju biru, Raditya, yang merupakan tim dari Ibu Coretta Lois. Bukan, dari saya. Oh ya, dari Ibu ya. Oke, yang sebelah kanan ini adalah Saudara Marlon yang sebagai Direktur PT Citra Tergugat satu. yang menjadi tergugat satu. Jadi harapan kami kalau masalah upaya hukum pidana nanti juga kami akan diskusikan, karena ini yang pertama kami lakukan adalah upaya hukum perdata, ya, di mana alangkah baiknya ya yang pertama kita adalah berdamai. Kalau upaya hukum pidana itu kan sudah artinya saling melapor, hukum positif yang berlaku. Ini adalah upaya damai yang dilakukan oleh klien kami. Memang Ibu Maya adalah orang yang baik, sampai saat ini tetap menerima itikat baik dari mereka supaya bisa duduk bareng menyelesaikan, supaya tetap menjadi teman. Karena dari foto ini sebenarnya kita lihat ini pada saat setelah diterimanya uang tersebut. Ini di rumah dari Ibu Coretta Lois. Jadi ini juga kemungkinan nanti kami akan panggil sebagai saksi, ya kemungkinan di Januari tahun 2024 ya. Kalau kami akan memanggilnya supaya lebih jelas. Itu pun kalau ada perdamaian sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih juga. Dan seperti yang dikatakan Ibu Maya, tidak cari lawan, tetapi tetap berdamai, tetap berkawan. Jadi saya kira begitu ya keterangannya Ibu Maya ya.